Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, kuat dalam iman, penuh sukacita, selalu sehat dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang maha baik, Tuhan yang selalu setia, yang bersama-sama dengan kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini yang telah memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang keempat, ayat 2-3. Tertulis demikian. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Stonehenge, Inggris, biasanya setiap tanggal 20-21 Juni ada banyak orang, sampai ribuan, berkumpul untuk menyambut summer solstice atau titik balik matahari musim panas. Biasanya orang-orang akan menginap tanggal 20 Juni dan di tanggal 21 Juni mereka berdiri tepat di tengah lingkaran batu Stonehenge dan melihat matahari terbit tepat di ujung bagian atas dari batu utama. Summer solstice disebut atau diterjemahkan dengan titik balik matahari karena seolah-olah matahari berhenti bergerak ke utara dan berbalik arah kembali ke selatan. Nah, berbicara tentang titik balik, dalam kehidupan kita, ada kalanya kita mencapai satu posisi atau keadaan yang dapat disebut sebagai titik balik. Dan di titik balik itulah kita akan mengalami perubahan. Kalau tadinya kita turun, kita akan naik. Kalau tadinya kita berdosa, kita akan kembali kepada Tuhan dan dipulihkan. Kondisi seperti inilah yang terjadi pada bangsa Israel ketika Nabi Yesaya berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Kalau di pasal 3 dari Yesaya disebutkan tentang hukuman demi hukuman yang Tuhan berikan karena dosa, maka di ayat yang keempat ada titik balik di mana pemulihan itu terjadi. Dalam Yesaya 4 ayat 2-3 ini tertulis, pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Ayat ini berbicara tentang pemulihan yang Tuhan akan kerjakan bagi umatnya setelah penghukuman selesai dilaksanakan. Akan muncul satu kehidupan baru yang jauh lebih indah dibandingkan dengan sebelumnya. Pemulihan itu akan datang dan dikerjakan Tuhan. Tanah yang gersang menjadi subur. Tuhan akan menunjukkan pemeliharaannya yang ajaib di tengah-tengah situasi yang sulit oleh karena pertobatan dan pemulihan yang Tuhan kerjakan. Di sini saudara kita perhatikan bahwa Tuhan menyisakan orang-orang untuk hidup dalam kekudusan. Tuhan membiarkan orang-orang tertinggal di Yerusalem dan menjadikan mereka kudus, sehingga mereka hidup dalam kebenaran. Dan dengan orang-orang yang jumlahnya tidak seberapa ini, pemulihan itu terjadi dan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan nampak dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan melalui ayat ini? Tidak lain adalah bahwa
akan ada pemulihan dalam hidup kita ketika kita berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup di dalam kebenaran. Kalau kita sudah begitu lama tinggal dalam dosa, tinggal dalam pelanggaran, mari kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan kita terus-menerus dalam dosa, tapi kita harus sampai pada titik balik di mana kita mengingat akan Tuhan dan hidup menuruti kehendak-Nya. Disitulah akan ada pemulihan dan berkat yang Tuhan curahkan. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk hidup sampai hari ini, jangan hidup dalam ketidakbenaran, tapi hiduplah dalam kekudusan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Maka berkat Tuhan akan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya yang mau taat dan setia untuk melakukan kehendak-Nya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada kebanggaan dan kehormatan bagi kita yang percaya kepada-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami yakin percaya kalau Tuhan memulihkan bangsa Israel, memulihkan umat-Mu dan menguduskan mereka, memulihkan keadaan mereka dengan memberikan berkat bagi mereka, baik secara jasmani maupun secara rohani, maka itu pun akan terjadi atas kami ketika kami berbalik kepada Tuhan, ketika kami meninggalkan dosa dan berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajar kami untuk selalu setia, hidup dalam kehendak-Mu, firman-Mu, dan tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami Tuhan, supaya berkenan di dalam pandangan mata-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan, yang dalam persoalan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, keluarga dan sebagainya, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa, pertolongan, kesembuhan, kelepasan, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.